Halo Tribuners, kalau impianmu tak bisa membuatmu takut, mungkin karena impianmu tak cukup besar. Itu adalah quotes dari Muhammad Ali. Bersama saya Molly, kembali lagi di acara Cakap-Cakap edisi Komunitas. Tribuners, di episode Cakap-Cakap Komunitas edisi hari ini kita akan membahas perihal prestasi anak-anak di ajang Bintang Duta Buddhis 2023 nih. Nah mungkin Tribuners sudah nggak asing lagi dengan namanya Bintang Duta Buddhis 2023 karena sebelumnya atau tahun lalu kita pernah mengundang juga nih para pemenang dari Bintang Duta Buddhis 2022 ya kan Tribuners. Tapi mungkin Tribuners ada juga yang apa sih sebenarnya itu masih asing nih dengan Bintang Duta Buddhis. Tenang, kita akan membahasnya hari ini. Terus juga dengan tema kita nih ada cyberbullying. Untuk membahas itu semua saya sudah mengundang nih para remaja-remaja cantik dan juga ganteng nih. Aku akan perkenalkan satu-satu kepada kalian ya. Jadi ini ada yang pertama Kak Felis Tamrin selaku Putri Sakya 2023. Ya. Halo, apa kabar cantik? Kabar saya baik, Kak. Baik ya, imut ya, manis gitu ya. Sebenarnya saya dari tadi insecure di sebelah mereka semua Tribuners. Baiklah, selanjutnya di sebelah Felis ada Jensen Francois Ong, yaitu selaku Putra Sakya 2023. Yeah. Apa kabarnya? Baik, apa kabar? Sehat ya tentunya ya. Oke, selanjutnya di sebelahnya lagi ada Sky Rio, yaitu Buddhist Idol 2023. Ya. Mungkin Tribuners sudah nggak asing juga dengan Sky Rio ini, tapi nanti kita bakal bahas lebih detailnya lagi sebenarnya siapa sih sosok dari Sky Rio ini. Oke, nah selanjutnya nih di sebelahnya lagi nih, di sebelah Sky Rio ada Visela Lauren selaku Bintang Cilik Buddhis 2023. Apa kabar cantik? Baik ya, ini udah datang semua narasumber kita ya Tribuners. Kita bakal mulai cakap-cakap nih dengan para narasumber aku hari ini. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu video berikut ini. Bintang Cilik Buddhis 2023 jatuh kepada Visela Lauren. Sekali lagi selamat, Buddhist Idol 2023 jatuh kepada Sky Rio. Selamat, Putri Sakya 2023, Felis Tamrin. Selamat kepada Putra Sakya 2023, Mr. Jensen Francois Ong. Terjadi di dunia, Siddhartha lahir ke dunia, Siddhartha mencapai Buddha, Buddha parinibbana di Kusinara. Dengan tekadnya yang kuat hadapi segala godaan, Buddha mengalahkan mara. Ikutilah tekadnya, ikuti semangatnya, hadapi dunia dengan sukacita. Selamat Hari Suci Waisak. Seluruh Buddha parinibbana di bulan Waisakha. Asal Buddha lahir ke dunia saat pencerahan tak mencapai kedamaian di Nibbana.
Tribunars, itu udah ada ya aku spill gimana sedikit kegiatan dari Bintang Duta Buddhis 2023 ini. Nah, sebelum aku mau nanya lebih detail kepada mereka nih, mungkin kita bisa minta perkenalan diri dulu dari masing-masing ya. Mungkin bisa dimulai dari yang sebelah saya ini yang cantik, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felis dan saat ini saya berusia 16 tahun, merupakan seorang pelajar dari Sutomo 1 Medan. Oke, kelihatan ya kenapa terpilih jadi Putri Sakya ya. Nampak smartnya gitu. Oke, lanjut, silakan. Hai semua, nama saya Jensen Francois Ong, biasa dipanggil Jensen. Saya berusia 16 tahun dan duduk di bangku kelas 11 SMA Cinta Budaya Medan. Oke, next silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sky Rio, biasa dipanggil Sky. Usia Sky saat ini 16 tahun dan Sky dari SMA Sekolah Maitra Wira Deli Serdang kelas 11. Oke, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Visela Lauren, saya berumur 11 tahun. Saya seorang pelajar SD, saya sekolah di Wellington Intelligence School. Nah, Tribunars, jadi udah dikenalin diri ya. Jadi mungkin bisa saya uji nih untuk ingatan para Tribunars dari sebelah ini. Yang di sebelah saya ada yang namanya Felis, terus Jensen, ada Sky Rio, sama Visela. Iya, benar ya. Menguji daya ingat nih dulu saya. Oke, aku mau nanya masing-masing dari kalian nih, langsung aja nih. Kenapa sih kalian ingin mengikuti ajang dari Bintang Duta Buddhis ini? Mungkin dari Felis dulu bisa menjelaskan. Kalau dari saya sih, saya ingin menambah pengalaman saya. Dan saya juga ingin mempelajari agama Buddha lebih lanjut. Supaya saya bisa membantu menyebarkan Buddha Dharma kepada sesama. Oke, niatnya sangat-sangat baik ya. Jadi memang ingin menambah pengalaman juga, terus memberikan motivasi kepada orang-orang sekitar tentang ajaran Buddhis yang baik dan benar ya, jangan sampai orang salah gitu ya. Kalau dari Bang Jensen sendiri seperti apa nih? Well, saya ingin mengubah persepsi orang mengenai seorang remaja di tengah isu kenakalan remaja ya. Oh, oke. Jadi dengan mengikuti ajang ini, saya sendiri bisa melakukan hal-hal yang lebih positif. Ya, seorang remaja itu gak semuanya nakal gitu. Emang menurut Bang Jensen sendiri isu kenakalan para remaja itu contohnya yang kayak gimana aja? Tentunya seperti topik kita hari ini yaitu cyberbullying. Itu termasuk salah satunya ya. Tuh. Jadi memang mungkin memang ada beberapa anak-anak yang karena kurangnya pendidikan, ajaran jadinya bandel gitu kali ya. Bisa dibilang bandel. Nah, dari para Bintang Duta Buddhis ini sendiri ingin mengajarkan kebaikan kepada sesama usianya, seumurannya, untuk kita bisa loh untuk lebih berprestasi kreatif gitu ya. Oke, kalau dari Bang Sky Ria sendiri seperti apa nih? Alasan Sky itu mengikuti ajang Bintang Duta Buddhis ini karena Sky ingin membabarkan Dharma dan melakukan hal positif dari menyampaikan pesan-pesan dari lagu yang Sky bawakan kepada masyarakat dan para penonton, agar para pendengar itu juga tahu kalau Bintang Duta Buddhis ini melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat positif kepada masyarakat. Oke, tuh hampir sama sebenarnya niatnya, semua mengajarkan, memberikan informasi yang terbaik untuk sekitar kita ya. Kalau dari Visela sendiri? Saya memilih mengikuti ajang ini karena saya merasa ajang ini sangat terkenal. Dan di sini saya bisa belajar banyak sekali lagu-lagu Buddhis. Oke, emang menurut Visela sendiri nih, emang apa sih yang diperoleh dari ngikutin Bintang Duta Buddhis ini? Saya memperoleh banyak sekali pengalaman-pengalaman yang istimewa dan teman-teman baru. Oh, teman baru ya? Pengalaman istimewanya salah satunya kayak apa tuh, Visela? Saya bisa menyanyi di panggung yang besar. Oke. Itu mungkin bisa menjadi satu cita-cita dari Visela juga ya? Oke, kalau misalnya dari Bang Jensen sendiri, apa nih yang diperoleh dari ngikutin Bintang Duta Buddhis ini? Well, tuh saya belajar banyak hal dan memiliki pengalaman berharga. Contohnya seperti pas pembekalan tuh saya diajarkan cara public speaking di depan orang banyak, juga diajarin catwalk. Oke. Yang sebelumnya bahkan belum pernah dipelajari ya? Iya, belum. Kalau misalnya dari soal public speaking sendiri, menurut Bang Jensen itu perlu nggak sih? Apalagi di kalangan remaja ya? Public speaking itu sangat diperlukan ya, soalnya itu adalah suatu aset ya untuk kita untuk masa depan. Oke. Aku mau nanya sama Sky Rio deh kalau gitu. Setelah ngikutin nih dari Bintang Duta Buddhis 2023, apa sih yang didapat? Kalau tadi kan mungkin Visela udah jelasin soal dapat pengalaman, teman baru. Menurut dari Sky Rio sendiri seperti apa?
Yang Sky dapatkan itu adalah pengalaman ya, pengalaman dengan bekerja dengan orang-orang yang baru. Dimana Sky pelajari kalau not every environment are the same with what we expect. Artinya, karena Tribuners mungkin apa nih gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia juga. Jadi setiap lingkungan kerja yang kita hadapi itu pasti beda-beda ya, Tribuners. Jadi Sky mengikuti ajang Bintang Duta Buddhis ini. Yang Sky telah dapatkan itu pengalaman-pengalaman baru bekerja dengan orang-orang dan lingkungan yang baru, dimana menurut Sky itu sangat positif untuk pengalaman Sky agar dapat bekerja dan beradaptasi lebih cepat dalam setiap lingkungan yang Sky berada. Oh, tapi sebenarnya dari jawaban Sky Rio sendiri kita jadi tahu ya Tribuners, dari pengalaman yang didapat mengikuti ajang Bintang Duta Buddhis, udah bisa nih untuk memberikan tanggapan gimana cara kita supaya lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih bagus lagi gitu. Karena nampak smart gitu ya kan. Makanya dari tadi sebenarnya saya insecure di sini. Atau kok nggak Sky Rio aja yang buatin acaranya? Enggak bercanda ya. Oke, aku mau nanya ke Felis nih, kan setelah ngikuti ajang Bintang Duta Buddhis ini, apakah niat ada ngikutin ajang-ajang yang lainnya nggak sih? Ya, saya ingin mengikuti ajang-ajang lainnya, mungkin yang lebih menantang itu, atau yang lebih global. Global ya. Sebelumnya ada ngikut ajang yang selain dari Bintang Duta Buddhis ini nggak? Baru-baru pada tahun ini saya ada mengikuti ajang Putra Putri Mitsu. Oh, ada juga. Ya. Itu juara? Enggak, saya juara atribut basketball. Oh, basketball. Ya. Oh, jadi penasaran, nanti kita mau liatin coba gimana ya catwalknya emang. Apakah nanti saya bisa ikut juga? Kami bersaing lah gitu. Gimana Tribuners? Mungkin bisa ya. Oke, tadi udah ada ngikutin ajang pigeon yang Mitsu itu, cuman belum berhasil untuk juara satunya. Iya. Tapi nggak patah semangat nih Felisnya. Justru makin semangat untuk ngikutin Bintang Duta Buddhis ini. Dan menjadi pemenang dari Putra Putri Sakya 2023. Gimana perasaannya menjadi juara nih? Pastinya saya sangat senang dan saya sangat bersyukur saya dapat menjadi Putri Sakya 2023. Oke, Tribuners. Kalau dari Bang Jensen sendiri nih, sebelumnya ada ngikutin ajang yang lainnya juga nggak selain ini? Jujur ini adalah ajang pertama yang saya ikuti dan tampil di depan banyak orang ya. Itu kenapa memilih untuk mengikuti ajang ini, Bang Jensen? Ini pertama kali saya diajak atau dipercaya oleh guru agama saya untuk mengikuti ini. Ya. Jadi awalnya itu diajak oleh guru agama. Terus kenapa Jensen mau aku cobain deh gitu? Karena saya ingin keluar dari zona nyaman saya. Karena saya nggak pernah ikutin hal-hal seperti ini, seperti ajang ini. Terus gimana perasaannya setelah ternyata menjadi juara nih? Karena diajakin hal sepele ya, diajakin sama guru agama. Tapi terakhir jadi pemenang tuh gimana perasaannya? Bangga sekali. Ternyata saya bisa menjadi sosok seperti ini gitu ya, Jensen ya. Oke. Kalau dari Sky Rio sendiri pernah ngikutin ajang apa selain Bintang Duta Buddhis? Recently itu baru-baru ini Sky mengikuti audisi untuk Indonesian Idol 2023. Indonesian Idol 2023. Iya. Terus? Dan perjalanan Sky di Indonesian Idol 2023 ini kemarin sampai babak audition Jakarta ya. Kemarin sempat ke Jakarta juga ikut audition. Udah sampai ke Jakarta? Iya juga. Berarti kalau ke Jakarta bukannya harusnya ketemu dengan juri-juri gitu ya? Iya, udah ketemu dengan juri dari Indonesian Idol. Terus gagal? Iya. Tapi udah sampai ke Jakarta itu udah hebat loh. Karena setahu saya nih untuk pernah pengen nyoba, walaupun tahu ya suaranya nggak bagus, ya mohon maaf Tribuners, tapi kepengen nyoba, jadi nyari informasi nih, katanya kalau ikutin ajang itu tuh kita audisi dulu di lokal, terus itu seleksinya lumayan ribet juga. Iya, sangat lama sih tungguin. Tapi berhasil sampai ke Jakarta, itu sebuah prestasi itu. Selain itu ada ngikutin ajang apa lagi? Dulu Sky itu juga mengikuti ajang Indonesian Idol yang junior 2018. 2018 itu, yang junior? Iya, yang junior. Waktu pada saat itu Sky sampai tahap eliminasi pertama. Oke. Dan mengikuti banyak perlombaan lain deh, yang di Medan juga sudah sering mengikuti lomba-lomba vokal solo. Dan sudah mendapatkan banyak
piala ya, juara ya. Juara penghargaan dan lainnya. Pantas menjadi Buddhist Idol nih. Jadi sebenarnya kalau Tribuners kan, aduh gimana suaranya dengerin, sabar. Makanya kalian nontonnya sampai akhir, karena nanti aku bakal tampilin nih masing-masing dari bakat mereka gitu ya. Oke, untuk nextnya nih, Skyrio bakal ada niat untuk ikutin ajang yang lainnya lagi nggak sih? Apa targetnya nih mungkin? Yang pastinya target Sky setelah ini itu pasti mengikuti ajang-ajang yang lebih besar. Tapi yang sesuai ya, kayak nyanyi ya. Yang sesuai dengan talent Sky juga. Sky juga gak mau cepet puas ya. Dan menurut Sky itu perjalanan Sky itu masih jauh, jadi Sky tetap mau menggali. Iya dong, karena masih muda nih. Berapa tadi usianya? 16. Oh, aku 17, beda setahun kita. 16 tahun gitu ya, pasti masih banyak proses yang bakal dihadapi ke depannya. Untuk kalian semua nih, kok jadi kayak orang tua bijak gitu aku. Nah, kalau Visela sendiri nih, ada nggak sih ajang yang udah pernah Visela ikutin sebelumnya? Jujur, sebelum menang Bintang Cilik Buddhist 2023, saya tidak pernah mengikuti ajang sebesar ini. Oh iya, emang sebelumnya nih untuk ngikutin ajang ini, Visela memang keinginan sendiri kah? Atau ada diajak, kalau tadi kan kayak Jensen tuh diajakin sama guru agama, kalau Visela gimana? Ini keinginan saya sendiri, dan orang tua saya dan guru-guru saya juga sangat mendukung saya. Oke, keinginan sendiri. Emang apa sih yang membuat Visela, aku kepengen ikut ajang inilah gitu? Karena menurut saya pengen ikut ajang ini karena saya bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman dan bisa menyebarkan Buddha Dhamma kepada semua orang. Mulia sekali ya, masih kecil ini udah berpikiran sevisioner seperti itu. Saya aja dulu kecil yang pikirin main game apa hari ini gitu, makanya jadinya kayak gini sekarang. Enggak, prestasi juga ya, nggak mau kalah ya. Oke, aku mau balik ke Felis lagi deh. Ngikuti ajang Bintang Duta Buddhis 2023 ini, emang keinginan kamu sendiri atau ada kayak unsur dari orang tua, sekolah mungkin? Tidak, ini merupakan keinginan saya sendiri, dan kebetulan orang tua saya dan keluarga saya juga sangat mendukung ya. Tapi memang kalau misalnya ngelihat Felis sebelumnya ngikutin ajang yang Putra Putri Mitsu, Putra Putri Mitsu itu, terus mau ngikut lagi, ini memang mungkin hobinya dari Felis ya. Kalau Jensen sendiri? Seperti yang sudah saya bilang tadi kan, saya diajak gitu sama guru agama, jadi juga orang tua saya tuh sangat mendukung. Soalnya saya daripada di rumah doang, jadi orang tua saya sangat mendukung. Daripada jadi anak di rumah aja ya. Apa bahasanya tuh zaman sekarang yang cuma tiduran aja gitu. Stay at home kayak gitu ya. Lebih produktif jadi. Mengakui nih ya berarti Jensen ya. Oke, emang ada cerita menarik apa nih selama Jensen ngikutin Bintang Duta Buddhis ini? Ceritain dong ke Tribuners, menjadi pengalaman nih, sebagai mungkin ada Tribuners juga yang dengerin, aku sama kayak Jensen di rumah aja main handphone doang, tiduran ini rebahan, anak rebahan gitu ya kan. Gimana nih cerita menariknya supaya kepengen ikut juga nih Tribuners yang ada di rumah? Soalnya hidup saya tuh sebelum saya ikuti Bintang Duta Buddhis, saya tuh kerjanya cuma sekolah, basket, les. Oh, hobinya gitu basket, les, terus? Jadi setelah ikuti Bintang Duta Buddhis dan jadi Putra Sakya, aktivitas saya jadi banyak gitu, jadi lebih produktif lah. Oh, jadi nggak monoton ya? Langsung lah rasanya hidup itu penuh warna ya Jensen ya? Oke. Kalau dari Visela sendiri, ada cerita menarik nggak selama kamu ngikutin Bintang Duta Buddhis ini? Sebelum saya mengikuti Bintang Duta Buddhis, kerjaan saya kayak cuman sekolah, terus pulang, terus sudah les, tidur. Ya tidur wajib ya malam. Tapi waktu saya melihat ada kompetisi, ada ajang yang begitu besar, saya sangat penasaran dan saya memberanikan diri untuk mengikuti ajang ini. Oke, tuh Tribuners. Kalau dari Skyrio sendiri? Aktivitas Sky sehari-hari sebelum mengikuti ajang Bintang Duta Buddhis ini ya, Sky produktif dalam dunia musik, dalam lomba juga, lomba nyanyi, vokal solo, dan di sekolah juga aktif dalam beberapa acara yang dilakukan oleh sekolah, dan Sky itu ada isi acara juga diundang ke beberapa pesta
pesta nikah atau pesta dari orang yang mengundang Sky lah. Oh, udah banyak juga terima undangan ya. Iya. Mungkin saya bisa jadi manajernya gitu. Boleh banget nih Kak. Boleh ya? Oh iya boleh. Lumayan cuan. Ini pasti ngeri nih, soalnya udah pernah menangin, pernah masuk ajang Indonesian Idol Cilik. Iya, yang junior. Yang junior sama Indonesian Idol yang tahun ini lagi berlangsung sampai ke Jakarta. Berarti apalagi sekarang menjadi Buddhist Idol 2023. Berarti kan suaranya nggak main-main nih Tribuners ya kan. Tadi kita ada bahas soal tanggapannya soal cyberbullying ya. Di tema juga aku udah kasih informasi ke para Tribuners nih tentang perihal cyberbullying. Menurut Sky Rio dulu deh, apa sih tanggapan Sky Rio tentang cyberbullying itu? Tanggapan Sky terhadap cyberbullying ini apa ya, perilaku buruk sebenarnya di dalam masyarakat. Dimana Sky juga sendiri berpartisipasi dalam menghentikan atau mengatasi cyberbullying tersebut ini. Oh, menjadi kampanye ya untuk cyberbullying. Oke, Terus kalau misalnya dari Jensen sendiri, tanggapannya tentang cyberbullying itu seperti apa? Cyberbullying itu menurut saya itu adalah salah satu bentuk kenakalan remaja ya. Terus saat ini cyberbullying itu dalam bentuk mereka mungkin iri atau tidak puas terhadap kita, jadi mereka komentar atau beranggapan buruk di belakang kita atau di sosial media. Oke, kalau dari Feli sendiri seperti apa? Menurut saya cyberbullying itu adalah hal yang sangat buruk ya, karena kalau misalnya kelewatan atau keterlaluan bisa sampai menghancurkan hidup seseorang. Itu benar. Kalau dari, sebelum kita lanjut nih, kalau dari Visela sendiri tanggapannya tentang cyberbullying seperti apa nih Visela? Menurut saya cyberbullying adalah suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain secara mental. Tuh ya, memang iya sih sebenarnya. Aku setuju semua dengan tanggapan dari para bintang duta Buddhis ini, Tribuners. Karena kalau misalnya nih orang melakukan cyberbullying, apalagi zaman sekarang, bahasanya tuh netizen. Itu mulutnya tuh kayak nggak ada ngerem-ngeremnya nggak sih? Ya, apalagi nih, pastinya cepet nih untuk para remaja terhipnotis. Apa ya bahasanya, cepet ikutin gimana perkembangan zaman sekarang. Pastinya kalau orang dilihatnya ngelakuin hal ini, dia bakal ngikutin. Nah, kalian nih pasti dari para remaja yang berprestasi ingin melakukan kampanye menghentikan cyberbullying nih. Makanya kita mengangkat tema ini ya. Emang nih, menurut kalian, gimana cara menghentikan remaja melakukan cyberbullying? Mungkin dari Felis dulu, boleh? Kalau dari saya sih, membantu menyadarkan sesama. Karena kalau misalnya seandainya pembuli tersebut berada di posisi yang dibully tersebut, harus berempati gitu. Saling berempati ya. Oke, aku setuju. Kalau dari Jensen? Jujur saya sendiri belum pernah mengalami namanya cyberbullying. Emang udah ada yang pernah mengalami? Coba angkat tangan yang udah. Dua orang ya. Kita berdua udah pernah ya. Oke, nanti sharing mungkin boleh. Tapi Jensen dulu, silakan. Jadi menurut saya, jika kalau itu terjadi kepada saya, mungkin saya akan tidak menghiraukannya atau memblokir akun tersebut ya. Jadi ada satu hal yang saya yakini di agama Buddha, itu hukum karma atau hukum sebab akibat. Ya. Jadi ngapain kita harus ngelakuin hal jahat seperti itu, padahal ada yang namanya karma itu tadi ya, hukum karma ya. Nah, berhubung nih Sky Rio ada cerita tentang udah pernah kena pengalaman cyberbullying ya. Kita ke Visela dulu mungkin. Gimana menurut kamu cara untuk menghentikan cyberbullying di kalangan remaja? Caranya harus ada yang menegur atau menasihati mereka agar mereka tidak membuatnya lagi. Oke, emang menurut kamu cyberbullying itu bahaya nggak sih? Iya, bahaya. Bahaya ya. Apalagi nih ada orang yang beberapa yang mentalnya itu nggak kuat ya. Setuju ya? Yang sampai karena yang parah itu kalau nggak salah ya, di Korea Selatan tuh. Karena ngerinya cyberbullying, karena mental mereka juga nggak terlalu kuat, banyak orang self-harm themselves. Bahkan bunuh diri nih, iya nggak sih? Tuh. Nah, kalau misalnya nih, berhubung udah pernah ada kena pengalaman cyberbullying, gimana tuh ceritanya bisa kena cyberbullying? Dan biasanya kan orang cara meresponnya itu berbeda-beda ya. Dari Sky Rio sendiri itu seperti apa meresponnya? Silahkan coba ceritain. Jadi Sky itu dari dulu saat karir Sky dalam dunia bernyanyi sudah mulai, Sky sering mendapat tanggapan atau... Sorry, aku potong. Itu emang mulainya dari kapan nyanyi-nyanyi itu? Usia berapa? Usia Sky pada saat itu 12 ya. 12? No, I think it's earlier. 11, 10. Oke. Saat Sky masih 10 tahun gitu deh.
Sky selama karir Sky dalam bernyanyi, Sky telah mendapatkan banyak ya dari netizen atau dari orang-orang yang tidak Sky kenal ataupun yang Sky kenal, seperti komen-komen yang buruk dan atau perilakuan yang didapatkan oleh mereka kepada Sky itu yang buruk gitu, like this cyberbullying. Sky telah mengalami banyak ya jenis atau bentuk dari cyberbullying yang Sky dapatkan. Tapi cara Sky merespon, Sky memilih untuk tidak terlalu menghiraukan mereka. Karena menurut Sky, jika Sky menghiraukan mereka, mereka akan lebih puas karena mereka mendapatkan tanggapan ya, reaksi yang mereka inginkan. Jadi Sky memilih untuk diam dan Sky berkata pada diri sendiri itu, saya tuh orangnya nggak gitu kok. I know myself better. Dan menurut Sky, apa yang Sky lakukan itu adalah hal yang positif dan itu adalah hobi dan cita-cita Sky juga. Dan juga tidak merugikan orang lain gak sih? Gitu ya. Tapi menurut Sky dari ngebaca nih kan, pasti kita ngebaca komentar-komentar negatif gitu ya. Ada yang ngerasa sakit hati nggak kamu ketika pastinya baca? Ada, pastinya apalagi aku sampai nangis. pastinya ada dong. Dari komen-komen yang Sky baca pasti ada yang kayak, kok orang tega banget sih, atau kok begitu sih ngomonginnya. But pada saat ini Sky memilih untuk tidak terlalu menghiraukannya and cuman fokus pada apa yang Sky prestasinya inginkan. Aja ya, fokus untuk memperbaiki diri lebih tinggi lagi, lebih keren lagi nih kualitas dirinya, supaya orang yang ngejek itu, nih mamam gue lebih keren daripada lo gitu ya. Kita tantang nih para cyberbullying ya. Tapi memang cyberbullying ini termasuk hal yang amat sangat negatif nih Tribuners. Banyak orang yang tanpa sadar jari-jarinya itu mengetik hal negatif yang dia nggak tahu kalau itu bakal nyakitin perasaan orang yang ngebaca gitu. Itu kurangnya orang berempati kali ya, mungkin ya. Emang menurut dari kalian masing-masing nih, aku mau nanya, kampanye yang bakal kalian lakukan nih untuk menghentikan cyberbullying itu seperti apa? Mungkin dari mungkin kedepannya melalui kampanye Buddhist short film melalui sosial media. Dan mungkin dari Buddhist Widaya kayak seperti quote-quote yang beragama Buddha. Oke. Kalau misalnya tiba-tiba ada teman kamu di sekeliling lingkungan kamu lah nih ya, Felis, ngelakuin biasa ya, perempuan ya kan, nongkrong nih, apa sih, gibah ya bahasa gibah. Terus ini lihat nih ketik-ketik gitu, itu kamu bakal ngeresponnya seperti apa tuh? Ngetik komentar negatif. Oh, kalau saya sih jujur teman saya tidak ada yang begitu. Alhamdulillah. Teman saya berarti yang toxic ya. Dan biasanya saya tidak terlalu pandai dalam gimana ya, menasehati kawan. Tapi kalau bisa saya sih bilang sama dia, jangan memberikan kritik yang menghancurkan orang gitu. Kalau bisa, kalau memang kamu gak suka, ya biarin saja. Kenapa harus menghabiskan energi untuk begitu? Tuh, itu kan buang-buang waktu ya. Setuju nih dengan tanggapannya Felis ya. Kalau dari Jensen sendiri seperti apa nih? Berkampanye, sebelumnya kita baru saja menyelesaikan latihan spiritual dengan anak-anak di sekolah Buddhis SD Jayanti ya, di Rantau Prapat. Oke, baru aja. Ya, jadi di sana kita tuh mengajarkan anak-anak yang namanya etika dan sopan santun. Jadi anak-anak itu kita latih sejak dini ya, untuk tahu apa sih itu sopan santun, apa sih itu etika gitu. Jadi untuk kedepannya mereka tahu gitu, ada hal yang negatif tidak boleh mereka lakukan. Oke, itu ya, mengajarkan kebaikan ya. Memang penting sih, tapi keren nih kampanye yang dibuat nih ya. Ini kapan tuh emangnya? Baru kemarin balik dari Rantau Prapat. Oh, berempat kalian ke sana? Enggak, top 2 putra-putri Sakya. Oh, putra-putri Sakya aja. Oke, kalau dari Sky sendiri seperti apa? Sky, kampanye yang telah Sky lakukan. Oh, yang tadi Sky bilang ya? Ya, Sky itu sering dalam social media itu Sky share postingan tentang stop of cyberbullying, dan di postingan Sky itu Sky sering menaruh hashtag di caption di captionnya itu hashtag stop cyberbullying, agar
to spread the word of stop cyberbullying. Mungkin tuh kelihatan sepele ya yang dilakukan sama Skyrio. Cuman ketika orang ngebacanya itu bakal kayak menjadi brainstorming untuk dia sendiri nih. Dia bakal ngingat hal itu, stop cyberbullyingnya itu ya. Mungkin bisa nih kita kampanyekan nih untuk semua kalangan remaja membuat hashtag seperti itu agar para remaja nih sadar kalau bullying itu tidak baik untuk dilakukan, apalagi cyberbullying. Kalau dari Visela sendiri seperti apa? Cara saya adalah menyebarkan ajaran cinta kasih Sang Guru Agung kita kepada semua orang lewat lagu Buddhis. Kayak udah polos, mulia, cara ngomongnya manis gitu ya. Memang kalau orang ngeliat Visela nih nggak bakal tega ngebully. Serius. Aku aja kayak, aduh adem gitu, lembut gitu ya kan? Setuju nggak sih? Oke. Ini kalian bakal ada ngelakuin kampanye apa aja nih ke depannya ntar? Untuk dari sebagai Bintang Duta Buddhis 2023. Mungkin Jensen bisa jelasin? Nanti kedepannya kita akan bikin Buddhis short film ya mengenai Buddhis short film? Ya, itu tentang? Short film gitu. Film pendek ya? Film pendek. Jadi tentang cyberbullying juga masuk? Mungkin tentang kenakalan remaja saat ini ya. Untuk supaya jangan dilakuin hal-hal seperti itu ya. Kampanye lainnya ada? Felis? Seperti yang saya bilang barusan, mungkin dari postingan Instagram quotes Buddha, Buddhis Widaya seperti itu. Itu kampanye-kampanyenya ya. Kalau dari mungkin buat lagu anti bullying gitu. Ada niat ya sih? Bisa ya. Saya mungkin bisa jadi suara duanya. Itu apa kalau dari Skyrio sendiri ada nggak? Jadi Sky itu selama menjabat sebagai Buddhis Idol 2023 ini, Sky akan memaksimalkan diri dalam menyampaikan pesan-pesan dharma, pesan-pesan positif dari lagu-lagu Buddhis yang Sky nyanyikan kepada para penonton, agar para penonton itu tidak hanya mendengar Sky bernyanyi, namun mereka juga mendapatkan pesan yang dibawakan Sky dari lagu tersebut. Oke, keren banget loh. Ada niat sampai membuat lagu yang bisa memberikan pesan-pesan kepada para pendengar dan juga mungkin dia ikut nyanyi kan ya, pasti ya kan. Kalian ada nggak sih goals yang belum tercapai nih sampai sekarang dan kalian ingin aku harus bisa sampai ke situ, titik itu gitu. Mungkin dari Felis dulu, monggo. Saya kan sekarang menjabat sebagai Putri Sakya 2023. Jadi goal saya untuk sekarang ini, saya akan fokus menjadi Putri Sakya yang baik dengan semaksimal mungkin. Keren banget, goalsnya itu simple tapi berat loh dijalankannya ya. Untuk menjaga, kita kan kalau mencapai sesuatu tuh mungkin bisa tiba-tiba berhasil, tapi untuk tetap di hasil yang kita dapat itu yang sulit, mempertahankannya gitu. Jadi keren nih untuk menjadi Putri Sakya yang terbaik di 2023 ya. Kalau dari Jensen sendiri seperti apa? Goal saya tuh kurang lebih sama ya. Jadi Putra Sakya yang baik ya di 2023. Menjadi yang lebih terbaik lah. Lebih terbaik, supaya beda dikit ya. Tapi memang pasti kita untuk menjabat suatu titel itu ingin melakukannya sebaik mungkin, nggak mau mengecewakan titel itu ya kan. Tapi berhubung Jensen dari yang sebelumnya kaum rebahan tiba-tiba sudah beraktivitas, itu udah keren banget loh. Goalsnya semoga makin aktivitasnya lebih keren. Tapi nggak rebahan juga. Katanya hobinya ini adalah basket, Tribuners. Basketnya capek kan ya. Oke, kalau dari Skyrio sendiri goalsnya apa nih? Jadi goals yang belum Sky capai saat ini adalah titik sukses di mana yang Sky mau. Meskipun Sky tahu itu meskipun orang itu telah berada di atas, masih ada yang lebih tinggi dari mereka. Namun menurut, di atas langit masih ada langit ya. Iya, di atas langit masih ada langit. Namun menurut Sky, hasil yang Sky dapatkan saat ini masih belum cukup. Jadi Sky akan bekerja lebih keras lagi agar I hope that the whole world, seluruh dunia itu suatu hari itu bisa kenal Sky juga. Ini loh Skyrio yang bawain lagu ini loh gitu ya. Keren loh, mimpinya tuh tinggi gitu ya. Tapi memang kalau misalnya aku sebagai yang beda 1 tahun di atas kamu tadi ya, mengingatkan nih, mau kita sudah setinggi apapun jangan pernah lupa untuk lihat ke bawah. Itu pentingnya tuh. Bijak lu mau. Oke, kalau dari Visela sendiri seperti apa nih goalsnya? Goal saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi bintang cilik Buddhis 2023. Dan saya berharap saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya yang sudah
membesarkan saya dengan susah payah. Ini orang tuanya yang nonton nih sedih nih, terenyuh hatinya, ya ampun anakku ngingat aku gitu ya. Visela sendiri itu cita-citanya apa nih udah besar? Cita-cita saya ingin menjadi seorang penyanyi yang profesional. Oh penyanyi, saingan dong? Enggak ya, duet ya jatuhnya ya. Menjadi penyanyi, berarti ada hobi nyanyi juga, Visela. Oh keren. Kalau dari Sky sendiri apa nih cita-citanya? Kalau cita-cita sama dengan goalsnya? Sama dengan goalsnya. Oh pasti ya, kepengennya itu menjadi orang yang bisa diingat sama orang lain ya, dengan prestasinya yang tadi ya. Kalau Jensen sendiri? Saya ingin menjadi pengusaha di bidang. Oh jauh ya, tadi dari yang kaum perubahan tiba-tiba ikut Putri Sakya, terus hobinya basket, mau jadi pengusaha. Kenapa memilih jadi pengusaha nih, Jensen? Karena impian saya tuh ingin membangun suatu organisasi gitu kan. Organisasi apa nih? Organisasi yang bisa membantu orang-orang sekitar. Saya ingin membangun yang namanya rumah sakit gitu. Oh, ternyata belum selesai diomongin. Apa nih niatnya? Ternyata cita-citanya itu bisa membangun rumah sakit. Tapi mungkin namanya bisa diubah rumah sehat gitu, supaya datang orangnya sehat gitu semua ya kan. Oke, kalau dari Feli sendiri? Kalau saya mungkin kedepannya ingin mengikuti pageant lagi. Oh, nggak mau puas dari satu hal yang udah dicapai ini ya. Tapi kedepannya harus ngikutin ajang-ajang yang lainnya lagi ya. Keren-keren banget loh ini anak-anak muda di sebelah aku nih. Nah, aku mau masuk nih ke bagian bakat-bakat kalian masing-masing. Mungkin Tribuners sebenarnya udah ada yang salfok dengan boneka di depan kami ini. Ya kan? Ini sebenarnya salah satu bakat dari salah satu peserta yang udah hadir di sini. Peserta macam lomba ya. Salah satu remaja yang udah ada di sini nih. Itu ya bakat dari Felis. Apa nama bakatnya ini? Nama bakatnya ventriloquist, atau mungkin secara singkatnya berbicara tanpa menggerakkan bibir. Dan itu Felis mampu ya, bisa ya. Mungkin bisa dikasih tunjuk nih kepada Tribuners yang ada di rumah. Coba banget bonekanya. Ini bonekanya khusus ya? Enggak, beli. Beli? Maksudnya untuk yang digunain pakai suara perut ini khusus ini dia? Iya. Oke, karena dia gerakin mulut. Oke, silakan. Ini namanya siapa? Halo, saya Trixie usianya berapa? Bingung sendiri. Silakan kalau enggak, silakan. Jadi Trixie di sini senang nggak? Pastinya senang dong ketemu kakak cantik. Terima kasih. Oke, Tribuners, itu tadi bakat-bakat dari para remaja yang udah ada di sini ya. Kelihatan nih, memang mereka punya prestasi-prestasi yang luar biasa nih, ya kan? Oke, sebelum kita tutup nih, ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada remaja yang ada di luar sana agar bisa menjadi orang-orang yang berprestasi seperti kalian. Mungkin dari Felis dulu. Kalau pesan-pesan dari saya itu teruslah belajar dan harus yakin pada kemampuan sendiri. Nah, tuh harus percaya dengan diri sendiri. Kalau sama diri sendiri aja nggak percaya, gimana orang lain ya kan? Oke, kalau Jensen. Kalau untuk saya, teruslah bermimpi, jangan pernah menyerah untuk menggapai cita-citamu. Nah, tuh, jangan pernah menyerah. Hampir sama tadi sebenarnya dengan Felis ya kan? Nggak boleh menyerah untuk menggapai cita-cita, apalagi masih muda. Harus terus dikejar nih impian-impiannya. Kalau dari Sky Rio, silahkan. Nah, Tribuners, jadilah versi terbaik dari diri kamu sendiri tanpa menghiraukan kata-kata negatif dari orang lain. Nah, tuh ya, itu pokoknya orang lain itu anggap aja kalau udah komentar negatif tuh gak usah masuk. Tapi kalau baik-baik itu terima gitu, agar menjadikan motivasi dalam diri kita ya. Kalau dari Visela sendiri? Mari kita sama-sama belajar ke arah yang positif, ke arah yang lebih baik untuk membangun masa depan yang lebih baik lagi ke depannya. Keren-keren banget nih para remaja di sini ya, sangat berprestasi, berbakat, mampu memberikan motivasi yang sangat bermanfaat bagi lingkungannya nih. Jadi mungkin remaja di luar sana juga jangan mau jadi kaum rebahan aja. Ayo kita bergerak dari zona nyamannya ya, seperti Jensen bilang tadi ya, agar bisa memberikan prestasi terus membuat orang tua bangga. Mana ada anak yang nggak membuat orang tuanya bangga? Semua pasti ya kan membuat orang tuanya bangga ya. Terima kasih nih buat kalian semua udah datang ke Tribun Medan, udah ngobrol-ngobrol nih di sini, udah mau sharing ke para Tribuners juga. Semoga kalian makin sukses, impian, cita-cita dan goalsnya tercapai, selalu sehat. Sukses ya menjadi bintang Duta Buddhis 2023-nya. Buat Tribuners,
Sama-sama. Buat Tribuners juga terima kasih udah menyaksikan Cakap-Cakap edisi komunitas kali ini. Kalian jangan lupa untuk saksikan terus episode Cakap-Cakap selanjutnya. Kalau gitu aku Molly dan juga Felis, Jensen, Sky, Visela. Dan juga kru yang bertugas pamit undur diri nih Tribuners. Mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata atau ucapan. Bye-bye! Coba dulu deh kamu perkenalkan diri. Hi friend, my name is Trixie and it's nice to meet you. Nah, kamu bilang bakat kamu nyanyi. Coba deh nyanyi lagu. Lagu Inggris ya. Sekali-sekali lagu Indonesia dong, kan Tribuners kan mau denger nih. Oke. Menarilah dan terserta, walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Jadi ini dengan saya Felis dan saya Trixie. Bakat saya hari ini adalah ventriloquist atau biasanya yang secara sederhana itu berbicara tanpa menggerakkan bibir. Dadah. Halo guys, nama saya Jensen Francois. Saya adalah seorang atlet basket. Jadi hari ini saya ingin memberi tips kepada teman-teman cara mendribble bola yang baik. Jadi pertama-tama tubuh disejajarkan, kaki buka selebar bahu dan sedikit ditekukkan. Tubuh sedikit dicondong ke depan, tangan sedikit dilentikkan juga ya. Ya, tangan gini. Ya, jadi itu saja tips dari saya. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sky Rio, biasa dipanggil Sky, dan hari ini Sky akan menyanyikan lagu Karenamu Buddha. Hatiku, batinku damai karenamu, sujudku, syukurku hanya padamu. Tak ada yang pantas menggantikanmu. Aku bisa karenamu Buddha. Thank you. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Visela Lauren. Hari ini saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Apa Yang Sudah Kita Lakukan. Untuk diri kita, untuk sesama, jangan biarkan hidup berlalu sia-sia. Mari perbaiki dari sekarang demi masa depan. Terima kasih.